para pejabatnya Yazid bin Muawiyah. Namun tolong diingat, Yazid tidak pernah memerintahkan untuk membunuh Al-Husain. Tapi Yazid nanti meminta kepada Ubaidullah bin Ziyad untuk mengamankan situasi politik yang sedang panas saat itu di Kufah. Itu hanya perintah Yazid. Namun Yazid juga punya kesalahan yang dianggap ini sebuah kesalahan, yaitu tidak menghukum pembunuh Husain. Itu nanti yang kita baca insya Allah. Silakan dilihat di makalahnya. Dan pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan itu diawali dari tahun 41 sampai tahun 60 Hijriah. Berapa lama? Dari tahun 41 sampai tahun 60. Berapa? Hah? Ya, 19. Jadi paling lama memang. Lalu Yazid dari tahun 60 sejak wafatnya ayahnya Muawiyah bin Abi Sufyan, dari tahun 60 sampai 64 saja. Nah, Al-Husain bin Ali bin Al-Hasan meninggal di saat pemerintahan Muawiyah. Al-Hasan meninggal ya pada tahun 42 Hijriah di saat pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi kalau kita mau runut, ikhwan bin azakumullah, Rasulullah dari tahun pertama tentu Hijriah sampai tahun 11 Hijriah. Ya. Di Madinah kan Nabi hijrah dari tahun pertama, berarti dia karena disebutkan bahwa perjalanan hijrah Nabi disebut tahun 1, maka tahun pertama sampai tahun 11. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu dari tahun 11 Hijriah sampai 13, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu Umar dari tahun 13 sampai tahun sekitar 23 Hijriah, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Utsman dari tahun 23 Hijriah sampai tahun 35 Hijriah, Utsman. Nah, Ali tahun 35 sampai tahun 40. Lalu Al-Hasan tahun 40 sampai tahun 41 Hijriah. Nah, di tahun 41 Muawiyah sampai 60, lalu Yazid 60 sampai 64. Jadi Yazid sebentar saja, 4 tahun. Namun banyak sekali gonjang-ganjing politik di zamannya. Ya, baik, kita baca sekarang. Judul kita adalah Al-Bai'atu li Yazid wa rafadul Husain al-mubaya'ah wa khurujihi min Makkah ila Al-Kufah. Pembaiatan terhadap Yazid dan keengganan Al-Husain untuk membaiat Yazid dan keluarnya Husain atau berangkatnya Husain dari Makkah ke Kufah. Baik, bui'a li Yazid bil khilafah sanata 60 min al-hijrah. Yazid dibaiat naik menjadi khalifah tahun 60 Hijriah. Wa kana umruhu 34 sana, umurnya saat itu berapa? 43 tahun. Atau kebalik 34, arba'an wa salasin. 430 berarti 34 maksudnya. Sangat muda jemaah. Ya. Walam yubay'ul Husain ibnu Ali wala Abdullah bin Zubair wa kana fil Madinah. Saat itu Al-Husain bin Ali dan Abdullah bin Az-Zubair tidak mau membaiat ketika datang utusan dari Yazid dari Syam. Yazid di Syam, ibu kotanya, pusat pemerintahan di Syam saat itu. Dari mulai Muawiyah. Ya. Jadi pusat pemerintahan itu tidak sama. Kalau di zaman Ali, pusat pemerintahnya Kufah. Ali meninggal, kemudian Muawiyah menjadikan pusat pemerintahnya di Syam. Ya. Nah, Al-Husain tidak mau membaiat. Abdullah bin Zubair juga demikian radhiyallahu anhuma. Ketika datang utusan yang memerintahkan mereka untuk membaiat. Walamma tuliba minhuma ayyubai'a li Yazid, qala Abdullah bin Zubair, ketika diminta untuk membaiat untuk Yazid, apa kata Abdullah bin Zubair kepada utusan Yazid ini? Undur hadhihi lailah wa ukhbirukum bi ra'yi.
Ya. Ya dilihatlah malam ini, nanti aku kabarkan. Kata Ibnu Zubair. Faqalu na'am, kata mereka oke, enggak masalah, wis, tunggu. Falamma kana al-lail, namun ketika waktu malam tiba jemaah, kharaja minal Madinah hariban ila Makkah wa lam yubayyi'. Ternyata Abdullah bin Zubair malam tuh malah dia seolah-olah kabur. Ya. Ya bahasanya di sini disebutkan hariban. Pokoknya yakni meninggalkan Madinah berangkat ke Mekah. Berarti nanti tidak membaiat. Lah Husain ikut-ikutan jemaah. Al Husain ketika tahu Abdullah bin Zubair tidak membaiat malah pergi ke Mekah. Walamma ji'a bil Husain bin Ali wa qila lahu bai'. Ketika utusan dari Yazid datang kepada Al Husain, maka diperintahkan untuk Husain membaiat. Kata Husain, inilah ubayyi'u, apa alasan Husain? Katanya, inilah ubayyi'u sirran walakin ubayyi'u jahran bainan nas. Saya tidak mau baiat sembunyi-sembunyi seperti ini. Saya akan baiat ya di hadapan manusia saja. Baik. Kata mereka, "Naam." Namun walamma kana lail kharaja khalfa Abdullah bin Zubair. Datang waktu malam menyusul kepada Abdullah bin Zubair. Pergi ke mana? Ke Mekah. Demikian para jemaah. Al Husain tidak membaiat ini, terdengarlah yang namanya fitnah ya, mesti jemaah ya. Yang namanya fitnah cepat menyebar. Husain enggak mau baiat enggak mau baiat Yazid, menyebar. Maka di sini kita kasih judul Ahlul Iraq yurasilunal Husain. Penduduk Irak ngirim surat kepada Al Husain. Ketika sampai kepada penduduk Irak annal Husain lam yubayyi li Yazid bin Muawiyah, ketika terdengar berita tidak baiatnya Husain kepada penduduk Irak, kebetulan wahum la yuriduna Yazid bin Muawiyah bal la yuriduna Muawiyah. Kebetulan penduduk Irak ini, yang memang penduduk Irak ini ikhwan, dia dulunya adalah merupakan Syiahnya Ali. Syiah Ali ini pendukung Ali, bapaknya Husain. Pendukung Ali. Kebetulan memang tidak menginginkan Yazid, bal la yuriduna Muawiyah. Bahkan mereka tidak menginginkan Muawiyah sejak awal. La yuriduna ila aliyan wa uladahu. Mereka tidak menginginkan dipimpin kecuali hanya oleh Ali dan anak keturunannya. Maka mereka mengirim kutub. Apa kutub? Risalah, rasail. Ngirim surat kepada Husain, ya. Dan kulluhum yaqulun, diisi suratnya mengatakan, inna bay'naka wa la nuridu illa anta. Kami membaiatmu wahai Husain dan kami tidak menginginkan kecuali engkau yang menjadi pemimpin. Wa laysa fi unuqina bai'ah li Yazid bal al bai'atu lak. Kami tidak pernah membaiat Yazid karena kami hanya membaiatmu saja. Demikian gombalnya penduduk Irak. Ya. Gombalnya penduduk Irak demikian, dan penduduk Irak dikenal para penipu. Dulu Ali bin Abi Thalib dibunuh, ya. Maka mereka perhatikan, nanti kan ada nasihat-nasihat dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Banyak surat yang datang ikhwan, hatta balagat aksar min 500 kitab. Surat terus berdatangan kepada Husain sampai surat 500 surat. Kulluha ja'atuhu min ahli al-Kufah yad'uunahu ilaihim. Semua datang surat dari penduduk Kufah menyeru, mengajak Husain untuk datang kepada mereka. Demikian awalnya. Ya. Lalu Al Husain yursilu Muslim bin Aqil. Al Husain mengutus Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil ini sepupunya, ya. Muslim bin Aqil bin Abi Thalib. Jadi Muslim anaknya Aqil, Aqil anaknya Abu Thalib, ya. Al Husain anaknya Ali dan Ali anaknya Abu Thalib. Yani anak paman, apa namanya? Sepupu. Taib. Inda dzalika arsala al-Husain bin Ali ibn amhi Muslim bin Aqil ibn Abi Thalib.
Husain mengutus ya anak pamannya itu sepupunya Muslim bin Aqil yang tujuannya untuk apa? Li taqassil umura hunaka wal ya'rif haqiqatal amr wa jaliyatahu. Tujuannya ya untuk yakni meminta penjelasan dan untuk mengetahui hakikatnya apa benar gitu. Mereka menginginkan Al-Husain. Jadi untuk meneliti kedatangan Muslim bin Aqil. Falamma wasala Muslim bin Aqil ila al-Kufah, ceritanya berangkat Muslim bin Aqil ke Kufah. Sara yas'alu hatta alima anna an-nas hunaka la yuriduna Yazid bal Al-Husain bin Ali. Ketika sampai di sana maka benarlah ya ketika Muslim bin Aqil bertanya tentang kondisi, ternyata benar diketahui oleh Muslim bin Aqil bahwasanya manusia di situ la yuriduna Yazid, tidak menginginkan Yazid. Orang-orang Kufah ini balil Husain bin Ali, akan tapi dia hanya menginginkan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Antum catat setiap nama yang ana sampaikan. Sudah ada berapa nama? Abdullah bin Zubair, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, lalu Muslim bin Aqil. Baik. Wa nazala inda Hani, perhatikan Hani ini laki-laki. Inda Hani ibni Urwah. Ketika di Kufah, di mana singgahnya Muslim bin Aqil atau tinggalnya Muslim bin Aqil, di tempatnya atau rumahnya Hani bin Urwah. Nah, tambah nama lagi. Hani bin Urwah. Siapa Hani? Ya, dia orang-orang yang loyal kepada Ali, ya, yang mendukung Ali, mendukung Al-Husain. Waja'an nasu jama'atin wa wahdanan, maka manusia datang baik secara jamaat, berombongan-rombongan atau satu persatu. Untuk apa jamaah? Datang ke rumahnya Hani bin Urwah, datang yubayyi'una Muslim bin Aqil ala bai'atil Husain radhiyallahu anhu, untuk membaiat Muslim bin Aqil atas nama siapa? Husain. Bukan membaiat Muslim bin Aqilnya, bukan. Itu hanya atas nama. Membaiat Muslim bin Aqil atas nama Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Jelas sampai di sini jemaah? Baik. Nah, ada satu nama, wa kana An-Nu'man bin Bashir. Antum kenal dia seorang sahabat, ya. An-Nu'man bin Bashir amiran 'ala al-Kufah min qibali Yazid ibni Muawiyah. Saat itu yang menjadi amir itu gubernur, ikhwan. Yang menjadi gubernur di Kufah atas pemerintahan Yazid adalah An-Nu'man bin Bashir saat itu. Ya. Falamma balaghahul amr anna Muslim bin Aqil baina dhahranihim, ketika sampai perkara bahwasanya Muslim bin Aqil ada di tengah-tengah mereka di Kufah, jadi di pemerintahannya siapa? Nu'man bin Bashir yang berkuasa di Kufah, ya Nu'man bin Bashir gubernurnya, ya. Melaporkan siapa? Melaporkan gubernurnya nih. Melaporkan gubernurnya An-Nu'man bin Bashir. Wa akhbaruhu bil amr wa anna musliman yubayyi'uhu an-nas wa anna Nu'man bin Bashir ghaira
tarithin bihadzal amr. Jadi dilaporkan kepada Yazid bahwasanya Muslim bin Aqil datang ke Kufah atas utusan Husain, lalu orang-orang berbaiat kepada Muslim bin Aqil atas baiatnya Husain. Lalu gubernur katanya Nu'man bin Bashir seolah-olah enggak peduli, cuek dengan perkara ini. Maka apa yang terjadi, ikhwan? Yang terjadi, Yazid memerintahkan bi'azli Nu'man bin Bashir, memerintahkan untuk mencopot. Bahaya jamaah, gubernur demikian bahaya. Wong negara ini sudah kacau nih, datang orang membaiat loh. Kok cuek-cuek saja, nggak tahu, harusnya lapor kepada presiden, ya, kepada pimpinan utama. Ini enggak, diam. Maka amara Yazid bi'azli Nu'man bin Bashir. Wa arsala, perhatikan ikhwan, catat nama ini. Wa arsala Ubaidillah bin Ziyad, dan menggantikannya dengan Ubaidullah bin Ziyad amiran alal Kufah. Yang dia ini sebenarnya Ubaidullah bin Ziyad, dia ini gubernur Kufah. Wa kana amiran alal Basrah, sebelumnya itu gubernur Basrah dia. Sekarang dijadikan gubernur mana? Kufah. Ya, fadhamma lahul Kufah ma'aha. Namun posisi sebagai gubernur Basrah pun tidak digantikan, sehingga dia sekarang menjabat dua wilayah. Ya gubernur Kufah, ya juga tetap sebagai gubernur Basrah. Ini kehebatan dan kelicikan Ubaidullah bin Ziyad. Jadi dia dipercaya oleh Yazid gitu jemaah. Padahal sedang memegang Basrah, tapi ketika ada masalah di Kufah, Yazid mempercayakan kepada Ubaidullah bin Ziyad, sehingga dia fadhamma lahul Kufah wa ma'aha. Untuk apa? Liyu'ali jahadal amr, untuk mengatasi perkara ini. Maka sampailah Ubaidullah bin Ziyad. Tambah nama, dan ini nama yang penting ini. Karena ini dalang dari semua kejadian. Ubaidullah bin Ziyad ini dalang pembunuhan daripada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ubaidullah bin Ziyad, nama yang akan kita ulang-ulang nantinya. Ya. Fawasala Ubaidullah bin Ziyad lailan. Lihat bagaimana siasat dia, politik dia yang memang cerdik, licik gitu ya. Cerdik plus tanda kutip licik dia. Bagaimana dia datang ke Kufah? Fawasala Ubaidullah bin Ziyad lailan ilal Kufah. Datangnya malam-malam, ikhwan. Ya, supaya tidak ketara. Lalu yang lebih canggih lagi di antara kelicikannya, mutalassiman, sambil pakai ini. Kalau wanita ini cadar, kalau laki-laki apa namanya? Ya masker antum karena corona. Ini loh yang laki-laki, kalau perempuan pakai cadar, kalau anak orang Sunda pakai tergos. Susah ya bahasanya. Wis pakai cadar saja. Jadi Ubaidullah bin Ziyad datang malam-malam pakai cadar, ikhwan. Fakana indama yamuru 'alan nas. Ini dia cerdasnya untuk meneliti bagaimana kondisi manusia. Maka setiap kali Ubaidullah bin Ziyad ini melewati sekerumunan manusia, yusallimu alaihim, manusia pada ngucap salam kepada Ubaidullah bin Ziyad, ngucap salam kepadanya, disangka itu Al-Husain. Sehingga ucapan salamnya, alaikassalam ya ibna binti Rasulillah. Yani assalamualaikum wahai putrinya Rasulullah. Jadi Ubaidullah bin Ziyad disangkanya siapa oleh manusia karena pakai cadar. Karena memang Husain pasti datang menurut mereka demikian, sembunyi-sembunyi pakai cadar, ini pasti Husain. Maka langsung manusia kejebak, langsung terjebak mereka mengucapkan salam, disangkanya Al-Husain. Yadhunnuna, menyangka manusia bahwa dia adalah Al-Husain, padahal siapa? Ubaidullah bin Ziyad. Lalu masuklah dia mutakhafiyan mutalathiman lailal, masuk dia malam-malam sembunyi-sembunyi pakai cadar. Fa'alima Ubaidullah, dan Ubaidullah tahu annal amro jiddun, bahwa urusan ini memang sudah gawat ini. Orang-orang pada ngucap salam gitu disangka ini adalah Al-Husain, berarti perkaranya sudah jiddun, sudah gawat. Wa annan nas yantadiruna Al-Husain bin Ali, inda dzalika dakhala al-qasru
Dawla qasas thumma arsala maula lahu ismuhu Ma'qil. Baik, kita lihat lagi ada nama yang baru di sini. Maka manusia menunggu Al-Husain, lalu saat itu Ubaidullah bin Ziyad masuk ke qasr. Qasr itu istana. Kantor apa? Kantor gubernur. Cuman karena ya di zaman Muawiyah ini memang pejabat-pejabat juga dicukupi kebutuhannya, gedung-gedung dibangun seperti istana, maka diibaratkan di sini dengan gedung ini istana. Ya, masuk dia, lalu langsung bertindak jemaah. Ubaidullah bin Ziyad langsung bertindak. Bagaimana bertindaknya? Summa arsala maula lahu, dia utus maulanya, mantan budaknya Ubaidullah, ismuhu Ma'qil. Antum catat nama berikut, Ma'qil. Siapa Ma'qil ini? Maulanya Ubaidullah bin Ziyad. Untuk apa diutus? Li taqassal amra wa ya'rifa manir ra'sul mudabbir fi hadhil masalah. Untuk meneliti siapa dalangnya, siapa otaknya dari perkara ini. Ya. Caranya lihat ikhwan, kelicikannya nih, Masya Allah. Fadhahaba ala annahu rajul min Hims. Jadi si Ma'qil ini pergi ke rumahnya Muslim bin Aqil, Hani bin Urwah. Dia seolah-olah ngaku seseorang dari negeri Hims, dari Syam, dari Hims. Wa anahu jaa bi salasati alaf dinar. Ini politiknya, mengenai politik sudah ada di zaman Ubaidullah bin Ziyad. Ini mengenai politik ini. Sambil dia bawa uang 3.000 dinar. Satu dinarnya ikhwan 4 gram seperempat. Satu dinarnya. Ini berapa? 3.000 dinar. Limusa nadatil Husain, untuk membantu Husain, untuk membantu perjuangan Husain. Diserahkanlah dia kepada Muslim bin Aqil. Nah ini cerita, padahal dia mata-mata, dia mata-mata bawa 3.000 dinar, ya. Fasara yas'alu hatta tula ala dari Hani ibni Urwah. Tanya, akhirnya ditunjukkanlah kepada rumahnya siapa? Hani bin Urwah. Fadakhal, masuk dia, lalu mendapati Muslim bin Aqil. Lalu dia baiat pura-pura tentunya. Mata-mata bagaimana baiat? Maka dia membaiat pura-pura. Wa atahu 3,000 dinar. Serahkan uang 3.000 dinar. Wa sara yataraddadu ayyaman, sampai dia beberapa hari ini bolak-balik. Dipercaya karena dia dianggap pembelanya, dianggap yakni pendukungnya, ya. Hatta arafa ma indahum, sampai beberapa hari tahu kondisi yang sesungguhnya. Lalu waraja'a ba'da dzalika ila Ubaidillah bin Ziyad wa akhbarahu khabar. Setelah itu ya dia lapor kepada Ubaidullah bin Ziyad, mengkabarkan itulah yang terjadi sesungguhnya. Jelas sampai di sini jemaahnya. Nah sekarang bagaimana dengan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib? Kita kasih judul Khurujul Husain ilal Kufah. Husain berangkat ke Kufah. Bada an istaqarratil umur wa baya'a katsirun minan nas li Muslim bin Aqil. Ketika urusan dianggap sudah tenang dan banyak manusia yang membaiat Muslim bin Aqil, arsala ilal Husain, maka Muslim bin Aqil ngutus, mengirim surat kepada Al-Husain an aqdim, agar Husain segera berangkat ke Kufah dari Madinah. Fainal amra qad tahayya, karena perkara sudah siap. Maka keluarlah Husain. Ingat tanggalnya ikhwan. Kharajal Husain fi yaumit tarwiyah. Pada hari tarwiyah. Tarwiyah tanggal 8 bulan Zulhijjah. Dan mati Husain di Karbala tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Dari mulai Zulhijjah sampai Muharram, berapa antum bayangkan perjalanan? Ya. Baik, di hari Tarwiyah tanggal 8. Tolong catat, karena nanti di hari Arafah Muslim bin Aqil nanti dibunuh. Hanya selang sehari saja jemaah. Lihat nanti kisahnya. Faji'a bihi. Wa kana Ubaidullah bin Ziyad qad alima ma qama bihi Muslim bin Aqil. Sementara Ubaidullah bin Ziyad telah tahu sekarang siapa dalangnya, siapa otaknya dari masalah ini. Tahu tentang kondisi Muslim bin Aqil. Jelas ya? Taib faqala
Lalu dia mengatakan, alayya bihani bin Urwah. Kalau gitu kata Ubaidullah kepada para orang-orang dekatnya, alayya bihani bin Urwah, datangkan kepadaku, panggil. Namanya sekarang gubernur berkuasa, panggil Hani bin Urwah. Maka didatangkanlah Hani bin Urwah. Lalu ditanya, aina Muslim bin Aqil? Hani, mana Muslim bin Aqil? Ditanya. Ya tentu Hani bin Urwah tidak menunjukkan, kata dia, la adri, aku enggak tahu. Ya. Enggak tahu, kata Hani bin Urwah. Lalu Ubaidullah bin Ziyad memanggil maulanya tadi. Siapa namanya? Ma'qil. Ma'qil sini. Masuk Ma'qil. Masuk Ma'qil. Lalu ditunjukkanlah kepada Hani bin Urwah, hal ta'rifu, kamu kenal enggak orang ini? Yang disangkanya oleh Hani, Ma'qil ini apanya? Oh, pembelanya. Sampai nyerahkan uang 3.000 dinar, membaiat, ya disangka kawannya. Ternyata sekarang baru tahu kalau ini adalah tipu daya. Baru tahu dia, na'am katanya, tahu. Lalu fa'asqat atau fa'usqita fi yadihi, sudah lemas dia. Wa arafa anna al-mas'alah kanat hud'ah min Ubaidillah bin Ziyad. Baru tahu Hani bin Urwah sekarang ternyata ini tipu daya Ubaidullah bin Ziyad. Lalu tanya lagi, sekarang sudah begini, mana Muslim bin Aqil? Ya. Hani kencang juga rupanya jemaah. Kencang, dia mengatakan, wallahi law kana tahta qadami ma rafa'tuha. Demi Allah, seandainya Muslim bin Aqil ada di bawah telapak kakiku, aku tidak akan angkat. Seandainya, ini gaya, ini balagoh jemaah. Orang Arab balagoh, masya Allah begini. Seandainya Muslim bin Aqil ada di bawah telapak kakiku, aku nggak akan angkat telapak kakiku. Ini akan tidak akan diberitahukan selamanya. Ya. Tidak akan diberitahukan selamanya. Disiksalah jemaah, fadarabahu Ubaidullah, thumma amara bihasbihi atau bihabsihi afwan. Maka dipukulnya, disiksanya Hani bin Urwah dan diperintahkan untuk dipenjarakan, ditahan. Setelah itu sampailah kabar ditahannya Hani bin Urwah kepada Muslim bin Aqil, sampai kabar ini. Taib. Ini kita kasih judul Khudlanu Ahlil Kufah li Muslim bin Aqil. Sekarang apa yang terjadi jemaah? Yang terjadi ketika Hani bin Urwah ditahan, yang terjadi sekarang adalah pengkhianatan penduduk Kufah kepada Muslim bin Aqil. Bagaimana kisah pengkhianatan mereka? Ya. Sampailah berita, yakni berita ditahannya Hani bin Urwah oleh Ubaidullah bin Ziyad sampai kepada Muslim bin Aqil. Ya. Maka begitu sampai berita kepada Muslim bin Aqil ditahannya Hani bin Urwah, Muslim bin Aqil merasa pede jemaah, tenang, punya pasukan. Orang sudah baiat kepada Husain, tenang, banyak pasukan. Maka Muslim bin Aqil kharaja bi arba'ati alaf. Catat nih, catat jumlah pasukan, jumlah orang yang bersama Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil dengan pedenya dia menyerang, mengepung istana Ubaidullah bin Ziyad dengan membawa bi arba'ati alaf. Berapa? 4.000 pasukan istilahnya. Pendukung setia pembelanya 4.000. Wa hasara qasra Ubaidillah, dan mengepung istana Ubaidullah. Wa kharaja alul Kufah ma'ah, bersama penduduk Kufah, yakni bersama para pendukungnya. Berapa totalnya? Saya ingin menyampaikan ke antum diulang-ulang. Ingat totalnya 4.000. Bukan jumlah yang sedikit cuma 4.000. Antum lihat apa yang terjadi. Yang dari 4.000 ini, nah, wakana, dan tadi di awal saya jelaskan bahwa Ubaidullah bin Ziyad ini bukan gubernur sembarangan. Gubernur yang otaknya licik, cerdas plus licik, ya, dan ahli siasat.
Makanya Yazid pantas kalau percaya sama dia untuk menyelesaikan urusan-urusannya. Namun ketika menyelesaikan urusan Al-Husain, kebablasan. Yazid tidak pernah memerintahkan membunuh, tapi selesaikan, buat Kufah menjadi aman. Tapi ternyata kebablasan jemaah. Nah, lihat bagaimana kecerdikan, kelicikan daripada Ubaidullah. Wa kana 'inda Ubaidillah fi dzalikal waqti asyrafun nas. Ubaidullah bin Ziyad ternyata pada saat itu telah menguasai tokoh-tokohnya di situ. Masyarakat Kufah, tokoh-tokohnya telah dikuasai oleh Ubaidullah bin Ziyad. Pinter dia. Sementara yang bersama Muslim bin Aqil apanya itu? Apanya jemaah? Kroco-kroconya. Tokohnya sudah dipegang sama Ubaidullah bin Ziyad. Dibawa di istana, dijamu. Maklumlah antum kalau tokoh dijamu. Masya Allah. Sudah dipegang. Faqala lahum. Maka ketika Muslim bin Aqil bawa 4.000 pasukan, Ubaidullah tenang. Tenang, tinggal ngomong sama tokoh-tokoh ini. Apa kata Ubaidullah? Khadzilun nasa an Muslim bin Aqil. Perintahkan manusia agar mereka, ini perintahkan kepada rakyat-rakyatmu itu, anak-anak buahmu itu, perintahkan agar mereka meninggalkan Muslim bin Aqil. Bukan hanya itu, wa wa'adahum, ya, wa'adahum bil ataya, janjikan dengan ataya, dengan hadiah-hadiah. Siapa yang mau meninggalkan Muslim bin Aqil akan diberi hadiah. Dan bukan sekedar itu, wa khawafahum bi jaisi Syam, takut-takuti mereka, ancam mereka akan dikirim pasukan yang perkasa dari negeri Syam. Apa ndak ngeper para jamaah? Hah? Dikasih hadiah, kalau tidak akan dikirim pasukan dari Syam dengan tank bajanya kalau ada. Enggak ada lah saat itu pasukan kuda dengan, takut mereka jemaah. 4.000 lah jemaah. Diancam demikian, maka fasara umara'u yukhadziluna an-nas an Muslim bin Aqil. Maka mulailah para tokoh tadi yang sudah dikuasai oleh Ubaidullah bin Ziyad, mulai apa? Mulai beraksi dia. Mulai memerintahkan manusia, orang-orangnya untuk meninggalkan Muslim bin Aqil. Fama zalatil mar'ah ta'ti wa ta'khudhu waladaha. Maka datanglah para emak-emak. Datang emak-emak untuk menarik lagi anaknya. Enak ojo, ayo mulai. Emak-emak datang ya ikhwan. Yang tadinya para pemuda, anak-anak sudah ikut berjihad, berjuang gitu, ditarik kembali oleh ibunya. Wa ya'ti rajul wa ya'khud akhah. Ada orang yang untuk manggil saudaranya, untuk narik kembali saudaranya. Ayo mulai, ojo melo Muslim bin Aqil, ayo mulai. Panggil. Bahkan ikhwan tidak tanggung-tanggung, wa ya'ti amirul qabilah, bahkan pemimpin qabilah, ya, pemimpin qabilah berjamaah, mereka fayanhan nas, memerintahkan, melarang rakyatnya. Qabilah punya rakyat, qabilah, untuk melarang manusia ikut bersama Muslim bin Aqil. Perhatikan ikhwan, hatta lam yabqa ma'ahu ila 30 rajulan min 4,000. Sehingga apa yang terjadi? Dari 4.000 yang tadi ikut bersama Muslim bin Aqil mengepung kisarnya atau istananya Ubaidullah bin Ziyad, dari 4.000 tidak yang tersisa kecuali berapa? 30 rajulan. Nemen ikhwan. 4.000 kali 30. 4.000 kali 30. Dan belum sampai maghrib, wa ma ghabatis syams, belum maghrib, belum tenggelam matahari, itu sudah illa wa Muslim bin Aqil wahdah. Belum maghrib, yang 30 pun hilang, tinggal Muslim bin Aqil sendirian. Apa yang terjadi? Mereka para pecundang, para pengkhianat, penipu mereka, ya, tinggal Muslim bin Aqil sendirian. Dhahaba kullun nas anhu, semua orang meninggalkannya. Wa baqiya wahidan yamshi fi durubil Kufah la yadri aina yadhhab. Tinggal dia terseok-seok jalan sendirian. Naudzubillah. Nasallahu alaihi wasallam. Tinggal sendirian. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, terbayang bagaimana bingungnya Muslim bin Aqil
Sementara dia kepada Husain sudah apa? Sudah ngirim utusan, ngirim surat agar datang ke Kufah. Tetapi ternyata yang terjadi di Kufah, terjadi pengkhianatan besar-besaran. Dan dalangnya tentu ini adalah Ubaidullah bin Ziyad tentunya. Baik. Maka fatarqal bab, dia ketuk pintu ala imra'atin min Kindah, salah seorang rumah perempuan dari suku Kindah. Faqala laha, lalu dia mengatakan uridu ma. Sampai gitu jemaah, lemas, hilang tenaga, sampai Muslim bin Aqil mengatakan aku ingin air, tolong minta air. Maka fastaghrabat minhu, aneh, kaget wanita ini, siapa engkau? Man anta? Siapa engkau? Kok kayak orang musafir minta-minta seperti ini, siapa engkau? Lalu dia mengatakan ana Muslim bin Aqil, aku Muslim bin Aqil. Ya, wa akhbarahal khabar, diceritakannya kisahnya tentang bagaimana dia dikhianati oleh orang-orang Kufah. Wa annan nasa khadaluhu, manusia mengkhianatinya. Wa annal Husain sayati, dan wanita ini tentu pendukungnya. Dan Husain akan datang, sementara manusia sudah tidak ada lagi yang mendukung satu orang pun. Ya. Maka fa'adkhalathu indah fi baitin mujawir, maka wanita ini pun mempersilakan Muslim bin Aqil untuk singgah di rumah sebelahnya, yakni rumah dia, wanita itu memiliki rumah yang satunya. Lalu watatu bil ma'i wat ta'am, lalu memberikan minuman dan makanan. Namun sayang jemaah, sudah jatuh tertimpa tangga. Sayang, ternyata walakinna waladaha, anaknya si perempuan ini, si ibu-ibu ini yang punya rumah, ya, sudah pro kepada Ubaidullah bin Ziyad. Rupanya dia faqama bi ikhbari Ubaidillah, dia segera bangkit mengkabar sudah jatuh tertimpa tangga jemaah. Dikabarkannya keberadaan Muslim bin Aqil gitu. Ya, farsala ilaihi, maka Ubaidullah bin Ziyad mengutus untuk menangkap Muslim bin Aqil yang ada di rumah wanita ini. Berapa orang? Kecil, 70 saja. Tidak harus ribu-ribu pasukan, 70 saja. Maka fahasaruhu, dikepungnya, faqatalahum, berusaha melawan. Muslim bin Aqil berusaha melawan 70 ini. Namun ikhwan wa fi nihayah, bagaimana satu orang lawan 70? Wa fi nihayah istaslam, pasrah, akhirnya menyerah. Namun dengan jaminan keamanan, pasrah menyerah. Maka dibawalah kepada ila qasri al-imarah, ke istananya Ubaidullah bin Ziyad. Lalu terjadilah di situ interogasi, ya. Yani Ubaidullah tanya tentang kenapa ada fitnah seperti ini, kenapa ada baiat kepada Husain seperti ini. Maka dia tanya dia, apa sebabnya, katanya. Ya, Ubaidullah bin Ziyad bertanya apa sebab khuruj, yang disebut oleh Ubaidullah memberontak. Apa sebabnya khuruj? Ya. Maka Muslim bin Aqil mengatakan bai'atun fi anaqina lil Husain bin Ali. Ya, karena kami membaiat membaiat Al Husain bin Ali. Ya. Kami membaiat Al Husain bin Ali bin Abi Thalib. Lalu kata Ubaidullah bin Ziyad, awalaysat fi unuqika bai'ah li Yazid? Bukankah kamu membaiat Yazid? Yazid pemimpin yang sah sekarang. Bukankah membaiat Yazid? Terdiam Muslim bin Aqil. Lalu kata Ubaidullah bin Ziyad, inni qatiluk, tidak ada jalan lain, kamu harus mati. Ya, pemberontak macam kamu ini harus mati, kata Ubaidullah bin Ziyad. Taib tahu nasibnya Muslim bin Aqil, dia tahu sudah, dia nyerah, sekarang di ujung tanduk istilahnya. Maka Muslim bin Aqil tidak ada jalan lain kecuali dia minta waktu untuk berwasiat pada jemaah. Apa yang dirisaukan oleh Muslim bin Aqil? Kedatangan Husain. Minimal dia wasiat agar ada orang yang memberitahukan Husain bahwa masalahnya sudah kacau. Maka bingung juga kan kalau wasiat terkait masalah ini. Maka Muslim bin Aqil coba lihat di situ siapa orang yang bisa diamanahi. Di situ dia melihat para jemaah.
izinkan untuk memberikan wasiat, dia melihat, ya, melihat fawajada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Perhatikan di sini. Nama yang lain lagi nih. Maka Muslim bin Aqil lihat-lihat di situ ada orang yang namanya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Muslim bin Aqil mengatakan, anta aqrabun nasi minni rahiman, ta'al usika. Wahai Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, anaknya sahabat Sa'ad bin Waqqas. Engkau adalah orang yang paling dekat kekerabatannya denganku, maka mari aku akan wasiat kepadamu. Nah, karena wasiat berkaitan dengan Al-Husain, maka fa'akhadha fi janibin minad dar. Maka dibawa, ya, ke sebelah atau ke tempat sebelah supaya tidak terdengar oleh orang-orang yang ada di situ. Taib, wa awsahu bi an yursil ilal Husain bi an yarji'. Perhatikan hewan, garis bawah kalau bisa ini, antum garis bawah ini. Wasiatnya adalah Muslim bin Aqil kepada Umar bin Sa'ad bin Waqqas, dia berwasiat agar dia mengirim utusan kepada Husain agar Husain jangan berangkat, pergi kembali, urungkan niat. Agar Husain kembali, karena Husain sudah berangkat di perjalanan, agar kembali. Maka wasiat walhamdulillah tersampaikan jemaah. Jadi Umar langsung fa'arsala Umar dan ilal Husain, mengirim orang. Ya kalau enak sekarang tinggal WA atau tinggal telepon. Dulu susah ya kawan, harus ngirim orang kalau tidak surat. Umar mengutus orang untuk mengabarkan bi annal amra qadin qada, bahwa urusan sudah selesai, enggak ada baiat, enggak ada yang namanya janji setia, enggak ada yang namanya pembelaan, pengkhianat, semua sudah selesai. Wa ahlal Kufah qad khada'uhu, dan penduduk Kufah telah mengkhianatinya. Itu berita yang disampaikan kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, sebuah kalimat dalam wasiat itu yang masyhur yang diucapkan oleh Muslim bin Aqil sebelum dia dibunuh oleh Ubaidullah bin Ziyad. Kata Muslim bin Aqil, irji. Perhatikan ikhwan, kalimat ini, inilah yang kita pegang oleh ahli sunnah. Husain bukan pemberontak, karena Husain sudah memutuskan akan kembali sudah. Maka orang kalau sudah begitu bukan lagi disebut pemberontak, jemaah. Walaupun keberangkatan Husain jelas salah. Dan walaupun, makanya tadi di awal sudah saya sebutkan, walaupun dia cucu Rasul, walaupun dia syabab, sayyid syabab ahli jannah, walaupun kata Nabi Hasan Husain adalah penghulunya para pemuda surga, Hasan Husain kekasih Nabi, Hasan Husain pasti masuk surga, tapi yang namanya salah manusia secara afrad, secara individu pasti salah. Termasuk Al-Husain, salah keberangkatan dia ke Kufah. Hanya setornya, itu yang dikatakan oleh para sahabat. Keliru, terjatuh, wajar. Para istri Nabi juga terkeliru, tersalah, biasa. Karena tidak maksum, kita tidak meyakini maksum kecuali malaikat dan para nabi dan rasul, itu saja. Baik. Kata Muslim bin Aqil dalam suratnya, irji bi ahlik, kembalilah bersama keluargamu. Wala yaghurannaka ahlul Kufah, jangan engkau tertipu dengan penduduk Kufah. Fa inna ahlal Kufah qad kadzabuka wa kadzabuni, karena penduduk Kufah telah mendustakan engkau dan mendustakanku. Walaysa likadzibin ra'yun, sementara pendusta tidak bisa kita jadikan sebagai pegangan. Kembali, ya. Maka sudah selesai wasiat, faqutila inda dzalika Muslim bin Aqil fi yaum Arafah. Catat, dibunuhlah Muslim bin Aqil oleh Ubaidullah di hari Arafah. Husain berangkat hari Tarwiyah tanggal 8. Muslim bin Aqil dibunuh hari Arafah. Ini sehari setelah Husain berangkat, Muslim bin Aqil tewas. Ya. Baik. Jemaah sekalian, kita akan bacakan tentang bagaimana para sahabat mensikapi keluarnya Husain, berangkatnya Husain ke Kufah. Para sahabat melarang, jemaah, karena cinta dan kasih sayang mereka kepada cucu mereka, sangat mengagungkan Rasulullah SAW. Karena Husain adalah buah hati Rasulullah SAW.
Husain adalah belahan jantung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cintanya para sahabat, coba dilihat judul kita adalah Mu'aradatu Sahabah lil Husain fi khurujihi. Ini desakan para sahabat untuk melarang Husain. Melarang Husain untuk keluar, untuk pergi, untuk berangkat ke Kufah. Wa kana katsirun minas sahabah qad hawalu man al-Husain. Dan kebanyakan banyak para sahabat berusaha ya kawan untuk melarang Al-Husain minal khuruj, untuk keluar. Di antaranya siapa? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya Abdullah ya. Ada lagi satu Abdullah, yakni ada 4 Abdullah dari kalangan sahabat, 4 Abdullah dari kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. 1 Abdullah bin Abbas, 2 Abdullah bin Umar, 3 Abdullah bin Mas'ud, 4 Abdullah bin Amr bin Al-As. Ada istilah 4 Abdullah yang apa? Yang banyak meriwayatkan hadis. Kemudian wa Abu Sa'id Al-Khudri, wa Abdullah bin Az-Zubair. Lihat Abdullah bin Az-Zubair ya kawan, yang juga kabur dari Madinah, enggak mau membaiat Yazid, tetap melarang Husain karena tahu kondisi bagaimana orang-orang Irak dulu, ayahnya dibunuh oleh penduduk Kufah. Ya. Kemudian siapa lagi? Wa akhuhu, dan saudaranya Al-Husain yang beda ibu tadi, yaitu Muhammad bin Al-Hanafiyah. Muhammad bin Al-Hanafiyah. Kullu haula'i lama alimu anna Al-Husain yuridu an yakhruj ila Al-Kufah nahau. Semua mereka ini ketika tahu Husain akan pergi ke Kufah, mereka melarangnya. Di antara ikhwan min aqwali ba'dim, di antara perkataan mereka. Lihat, wallahi ikhwan bisa nangis antum baca bagaimana demikian cintanya para sahabat kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Pertama Abdullah bin Abbas apa katanya? Qala lil Hasan lama arada al-khuruj. Berkata dia kepada Al-Husain ketika dia akan keluar. Kata Ibnu Abbas, laula an yuzri bi wa bika nas la syabastu yadi fi ra'sik falam atruka tadhhab. Seandainya aku tidak khawatir orang menghinakan aku dan kamu, niscaya aku akan pegang erat-erat tanganku di kepalamu itu supaya kamu tidak keluar, agar kamu tidak berangkat ke Kufah. Yang ingin dipegang kepalanya Husain kalau orang tidak akan menghinakanku nanti. Demikian besar bagaimana larangan dari Ibnu Abbas kepada Al-Husain. Ibnu Umar mengatakan, diriwayatkan oleh Sya'bi, kana Ibnu Umar di Makkah. Ibnu Umar saat itu sedang di Makkah jemaah. Fa balaghahu anna Al-Husain qad tawajjaha ila al-Iraq. Ketika dengar kabar bahwa Husain akan berangkat ke Irak, itu Ibnu Umar yang sedang di Mekah bela-belain falahiqahu ala masirah salasati layalin, bela-belain untuk bertemu dengan Al-Husain walaupun jarak sampai 3 hari 3 malam, demi untuk ingin bertemu dengan Husain, ingin melarang Husain. Faqala aina turid, ketika ketemu Ibnu Umar tanya, mau kemana engkau? Qala la Iraq. Kata Al-Husain, aku ingin ke Irak. Lalu Husain mengeluarkan al-kutub allati ursilat minal Iraq. Husain mengeluarkan surat-surat yang dia terima dari penduduk Irak. Yu'linuna annahum mengikrarkan bahwa penduduk Irak bersama Al-Husain. Wa qala hadhihi kutubuhum wa bai'atuhum. Kata Husain kepada Ibnu Umar, ini loh, mereka membayat aku, mereka menginginkan aku. Ya. Maka kata Ibnu Umar, la ta'tihim. Ojo. Kamu jangan berangkat wahai Husain. Jangan berangkat. Fa abal Husain ila an yadhhab. Tapi Husain tetap dilarang bagaimanapun, tetap dia berangkat. Lalu Ibnu Umar mengatakan, aku ceritakan kepadamu satu hadis yang aku dengar dari Rasulullah SAW, supaya minimal mungkin luluh hatinya, kawan. Ibnu Umar bacakan hadis, aku dengar Rasul bersabda, Inna Jibril atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar bahwasanya Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa khayyarahu baina dunya wal akhirah. Lalu malaikat Jibril memberikan pilihan kepada Nabi antara pilih dunia atau pilih akhirat. Fakhtara al-akhirah, namun Rasulullah memilih akhirat.
walam yuridid dunya, dan beliau tidak mau dunia. Rasul tidak mau dunia. Wa innaka bid'atun minhu. Sementara engkau wahai Al-Husain, sementara engkau adalah bagian dari darah dagingnya. Yani kalau Rasul pilih akhirat, kenapa engkau pilih dunia? Kenapa engkau pilih jabatan? Rasul kakekmu itu dia pilih akhirat. Maka kenapa engkau pilih dunia? Wallahi Wallahi la yaliha ahadum minkum abadan. Demi Allah, la yaliha, la yaliha ahadun minkum abadan. Demi Allah, ya, kalian tidak pantas untuk memegang jabatan selamanya. Ini kalian keluarga Rasul tidak pantas memegang jabatan selamanya. Wa ma sarafah Allah, dan tidaklah Allah palingkan jabatan harta dunia dari kalian illa lilladzi huwa khairul lakum, kecuali adalah kalian karena orang yang paling baik. Ya, ini nasihatnya. Fa'aba an yarji, tetap Husain ngotot tidak mau balik. Akhirnya apa yang terjadi ikhwan? Ketika Husain tetap mau berangkat, fa'tanaqahu Abdullah bin Umar, maka Abdullah bin Umar pun memeluk Husain. Wa baka wa qal, lalu dia menangis dan mengatakan, istaudiukallahu min qatilin, selamat tinggal, semoga Allah menyelamatkanmu dari pembunuhan. Selamat tinggal, semoga Allah menjagamu, semoga Allah selamatkanmu dari pembunuhan. Demikian besarnya dan kuatnya basirah para sahabat jemaah. Mereka yakin Husain akan dibunuh. Mereka yakin Husain akan dikhianati oleh penduduk Irak sebagaimana dulu ayahnya dikhianati. Ya, itu Abdullah bin Umar. Sekarang Abdullah bin Az-Zubair. Qala lil Husain, aina tadhhab? Kata Abdullah bin Zubair, aina tadhhab? Mau kemana engkau? Tadhhab ila qaumin qatalu abaka wa ta'anu akhak? Apakah engkau mau pergi kepada kaum yang dia telah membunuh bapamu, dan kaum yang telah ta'anu, menusuk, menohok akhak, saudaramu? Ya. La tadhhab, janganlah engkau pergi. Fa'abal Husain ila ayyakhruj, namun Husain enggan, tetap dia mau berangkat. Jamaah sekalian, untuk menghemat waktu, perkataan Abu Sa'id tidak saya bacakan. Demikian pula ada perkataan Farazdak Asy-Syair, sang penyair juga mengatakan, ya, di mana dia mengatakan kepada Al-Husain, Husain tanya dia kepada Farazdak ini, dia sudah berangkat atau sudah barusan datang dari Irak. Lalu Husain tanya, kaifa halu ahli Irak, bagaimana kondisi penduduk Irak, kata Husain. Lalu Farazdak mengatakan, qulubuhum ma'ak. Perhatikan ikhwan, ini penyair yang gaya bahasanya Masya Allah. Qulubuhum ma'aka wa suyufuhum ma'a Bani Umayyah. Penduduk Irak itu hatinya memang bersamamu, namun pedang-pedangnya ikut bersama Bani Umayyah yang siap untuk menghantammu. Itu maksudnya. Pedang-pedangnya bersama Bani Umayyah. Fa'aba ila ayyakhruj, namun enggan Husain tetap mau berangkat. Wa qala, lalu Farazdak mengatakan, Allahul musta'an, Allah lah tempat berlindung. Ya, baik, selesai. Kita masuk ke pembahasan Al-Husain yasil ilal Qadisiyah. Qadisiyah itu tempat dekat Karbala, coba. Ya. Husain sampai di Qadisiyah. Baik. Wa balagul Husain khabar Muslim bin Aqil. Ya. Kabar tentang Muslim bin Aqil, ya kawan, telah sampai kepada Husain. Alhamdulillah, telah sampai kepada Husain. Muslim bin Aqil telah dibunuh, dikhianati, sudah selesai, sampai kepada Husain. Antariki Rasul, melalui Rasul. Siapa Rasul? Melalui Rasul. Siapa Rasul? Utusan, maksudnya bukan Rasulullah. Makanya Nabi itu kan utusan Allah. Ini utusannya Umar bin Sa'ad bin Salamah, sampai alladzi arsalahu Umar bin Sa'ad. Fahammal Husain, garis bawah lagi nih kawan. Fahammal Husain an yarji', maka Husain sudah niat,
Sudah tekad untuk balik, sudah kembali. Nggak jadi sudah. Bagaimana? Muslim dibunuh sudah. Berniat untuk kembali. Namun fakalama abna Muslim bin Aqil. Dan Husain minta pendapat anak-anaknya Muslim bin Aqil. Jadi Husain berangkat bersama keluarganya dan kerabat-kerabatnya. Berangkat, bukan satu orang. Berangkat. Bahkan anaknya yang sakit dibawa oleh Husain. Minta pendapat anak-anaknya Muslim bin Aqil ini, ayahnya yang dibunuh. Ya. Faqalu, mereka mengatakan, ikhwan, lihat, kenceng juga nih, anak-anak maklum ayahnya dibunuh. Kenceng dia. La wallah, la narji hatta na'khud bisa'ri abina. Demi Allah, kita tidak akan kembali. Kita akan tuntut balas kematian bapak-bapak kami. Kenceng sudah, ikhwan. Al-Husain, masa digituin misalnya ya, takut. Al-Husain juga akhirnya sedih juga mendengar saudara-saudaranya mengatakan demikian. Akhirnya fanazala ala ra'ihim, maka Husain pun ikut pendapat mereka. Sudah ikut, sudah oke, wis berangkat. Jadi tadinya sudah mau balik ya kawan. Wa bada an Ali Ubaidullah bin Ziyad yakhruj bi khurujil Husain amara. Perhatikan ya kawan. Ketika Abu Ubaidullah bin Ziyad tahu keberangkatan Husain, Ubaidullah bin Ziyad memerintahkan, tolong catat namanya, Al-Hur bin Yazid At-Tamimi. Memerintahkan Al-Hur bin Yazid At-Tamimi untuk mencegat Husain dengan berapa pasukan? Bi alfi rajulin, dengan 1000 pasukan. Nah nanti Al-Hur ini nanti berbelot, dia nanti akan membela Husain nantinya. Begitulah ikhwan. Ya, namanya politik demikian. Al-Hur bin Yazid At-Tamimi akhirnya berbelot nanti. Ya. Untuk apa? Untuk mencegat Husain di jalan, di tariq. Baik. Falakil Husain qariban minal Qadisiyah. Maka bertemulah dengan Husain dekat di Al-Qadisiyah. Jadi Qadisiyah itu nama tempat ya, yang dekat dengan Karbala. Baik. Faqala lahu Al-Hur. Hur tanya. Ya. Kata Hur, jadi ini agak orang ini ada memiliki hati dia. Makanya nantinya berbelot dia membela Husain nantinya. Dia tanya dan lihat adab dan sopan sekali dia bertanya. Ya. Padahal diutus oleh gubernur yang apa? Gubernur yang kurang ajar gitu istilahnya, tapi dianya sopan. Dia tanya, "Ila aina ya ibna binti Rasulillah?" Mau kemana engkau, wahai putranya putri Rasulullah? Dia mengatakan, kata Husain, ila Irak, aku akan berangkat ke Irak. Taib, fa ini amuruka an tarji'. Adapun aku, kata Al-Hur, lebih baik memerintahkanmu untuk kau kembali saja. Wa alla yabtaliyani Allahu bik, dan jangan sampai Allah menguji aku melalui kamu. Jadi jangan kau nanti akan menimbulkan fitnah sehingga aku akan teruji, terkena fitnah gara-gara kamu, wahai putra dari putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Irji min haitsu atait. Ada pilihan, bisa kamu kembali ke tempat asalmu, itu Mekah. Ya, tempatnya mana asalnya Husain? Mekah dia. Sebenarnya Madinah, tempat tinggal Husain itu Madinah jemaah ya. Jadi maksud ke tempat asalmu ini maksudnya Madinah. Audhab ila Syam ila haitsu Yazid, atau kamu berangkat ke Syam, berangkat kepada Yazid. La taqdumu ila al-Kufah. Yang penting kamu jangan ke Kufah lah. Akan timbul fitnah besar kalau datang ke Kufah sudah. Karena bagaimana Ubaidullah bin Ziyad dengan keras menentang. Maka berangkat saja. Imma kembali ke kampung atau ke Yazid. Karena Yazid tahu akan memuliakan Husain jemaah. Yazid bin Muawiyah itu diwasiatkan oleh ayahnya Muawiyah bin Abi Sufyan untuk memuliakan Ahlul Bait Rasulullah SAW, terutama Al-Husain. Jadi Yazid tidak ada permusuhan terhadap Husain. Ketika Husain memberontak atau dianggap memberontak pun misalnya, Yazid hanya disuruh untuk menyelesaikan saja, tidak disuruh memerangi atau apalagi membunuh. Yazid baik terhadap Husain, tidak ada hubungan permusuhan. Maka engkau datang kepada Yazid, ya, dan nanti akan dimuliakan oleh Yazid. La taqdum ilal Kufah, tapi Husain tidak mau. Ya, summa ja'ala al-Husain yasir jihata al-Iraq. Wa sara al-Hur bin Yazid yu'aqisuhu wa yamna'uhu. Husain tetap merangsek mau maju ke arah Irak, dan Al-Hur
ya, bin Yazid berusaha untuk menghadang dan melarangnya. Oh, jangan. Husain tetap merangsek. Ya. Lalu Hur bin Yazid mengatakan, wallahi, ya, mana tadi? Oh, faqala lahu Husain. Apa kata Husain kepada Al-Hur bin Yazid ketika menghalanginya? Kata Husain, ibta'id anni saqilat ka ummuk. Husain mulai keras nih ngomongnya. Ya. Minggir kau, nyah kau dariku. Minggir engkau, menjauh dariku, saqilat ka ummuk. Celaka, ya, ibumu. Yani ibumu rugi punya anak kayak kamu. Ini bahasa gertakan dalam celaka kamu gitu ya. Kurang ajar kamu, itu sama maknanya. Nah, digitukan Hur juga tentulah marahlah jemaah. Apa kata Hur bin Yazid? Wallahi law qalaha ghairuka minal Arab, demi Allah, kalau seandainya yang ngomong itu selain kamu dari kalangan orang Arab, seandainya yang ngomong ini orang Arab yang bukan kamu, laqtasastu minhu wa min ummih, niscaya aku akan balas dia dan juga ibunya sekalian. Cuman sayang yang ngomong engkau anaknya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin madza aqulu? Namun bagaimana aku akan katakan hal itu sementara ibumu sayyidatun nisa'il alamin, ibumu adalah penghulunya wanita-wanita seluruh alam. Yani siapa? Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi Al-Hur bin Yazid masih menghormati Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Baik, bagaimana kejadian pembunuhan Al-Husain? Sedikit lagi jemaah. Saya minum sih ya. Taib, usulul Husain ila Karbala. Jadi Husain terus berjalan, merangsek berjalan sampailah atau tibalah beliau di Karbala. Waqafa al-Husain fi makanin yuqalu lahu Karbala. Husain singgah, yakni sampai di tempat yang disebut Karbala. Fasa'alahu fasa'ala ma hadhihi. Husain tanya, ini tempat apa namanya? Qalu Karbala. Kata mereka ini namanya Karbala. Husain kaget dengan nama yang jelek ini. Husain kaget. Beliau mengatakan faqala karbun wa bala. Ini tempat karbun wa bala. Ini tempat karbun. Apa karbun? Kesusahan, kesulitan, bala, yakni bencana. Ini tempat yang sial bawa bencana. Karena namanya jelek jemaah. Maka tidak boleh seorang muslim menamai sesuatu yang memang artinya jelek, buruk, artinya kecelakaan, atau artinya yang menimbulkan hal yang tidak enak, tidak baik. Ya, saya pernah contohkan seorang sahabat ada yang namanya Hazan, artinya sedih jemaah. Diganti sama Rasulullah SAW dengan Sahal. Kata Nabi, antal an Sahal. Hazan ini kakeknya dari tabi'in, ulama tabi'in kibar, namanya Sa'id bin Al-Musayyib atau Al-Musayyab. Jadi Hazan ini bapaknya Al-Musayyib, Sa'id Al-Musayyib bin Hazan. Jadi Hazan ini kakeknya Sa'id Al-Musayyib, seorang ulama kibar tabi'in yang selama 30 tahun atau 40 tahun ya dalam riwayat, selama 40 tahun kata beliau, ma sami'tul adzan min kharijil masjid. Selama 40 tahun aku enggak pernah dengar adzan di luar masjid. Ini di mana dia? Dengar adzan selalu sudah di masjid ya kawan. Dan selama itu pula dia tidak pernah sholat melihat punggungnya manusia. 40 tahun sholat enggak pernah lihat punggung manusia. Maksudnya softnya di depan terus. Kalau kita enggak, soft depan kosong, monggo Pak, monggo Pak, fadhol. La ya kawan, tercela itu. Al-isaru fil qurabi madhmum wa fi ghairiha mamduh. Mendahulukan orang lain dalam ketaatan, dalam agama, dalam hal-hal yang baik itu tercela. Mendahulukan orang lain dalam urusan dunia itu bagus. Antri sembako, dahulukanlah orang-orang tua tuh. Giliran sembako aja dia harus paling awal. Giliran soft, monggo Pak, monggo. Sampean, wis aku mburi.
Jelek jemaah, nggak boleh. Itu jelek sekali. Ya. Jadi sholat di awal terus. Nah, lalu ketika diganti oleh Nabi, anta Sahal, kamu namanya sekarang si Sahal, bukan lagi si Hazan yang sedih. Apa kata dia? Ya Rasulullah, la ughayyiru isman sammanihi abi. Ya Rasulullah, aku nggak mau ganti nama yang sudah diberikan nama oleh bapakku. Nggak boleh ya Rasul. Namaku ya Hazan, ya Hazan. Namun apa kata Sa'id? Ma zalatil hazuna fina ba'du. Kata Sa'id, keluarga kami setelah itu selalu sedih katanya. Selalu sedih, nama yang buruk pengaruh. Maka jamaah, nama yang baik akan pengaruh. Baik, ala kulli hal ketika sampai ya Jaish Umar bin Sa'ad wa adaduhu 4,000 kallama al-Husain wa amarahu an yadhhab. Perhatikan para jamaah, ketika sampai tentaranya Umar bin Sa'ad. Umar bin Sa'ad ini siapa? Yang tadi loh diwasiati oleh Muslim bin Aqil untuk mengirimkan orang kepada Al-Husain. Umar bin Sa'ad ini orang Ubaidullah juga gitu loh. Cuman dia kekerabatannya ya dekatlah dengan Muslim bin Aqil. Jadi sehingga untuk urusan hal ini insya Allah dia aman. Apalagi orang Arab terkenal dengan keamanahannya. Jadi walaupun dia musuh, tapi masalah ini wasiat disampaikan oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Nah, Umar bin Sa'ad bin Waqqas ternyata dia dijadikan pemimpin oleh siapa? Ubaidullah dengan 4.000 pasukan. Maka Husain berbicara, ya, dan memerintahkan kepada Husain an yadhhab ma'ahu ila al-Iraq. Ya. Memerintahkan kepada Husain, yakni maksudnya wa amar an yadhhab ma'ahu ila al-Iraq haitsu Ubaidillah bin Ziyad fa'aba. Ya. Dia berbicara kepada Husain dan memerintahkan Husain untuk berangkat bersamanya ke Irak di mana Ubaidullah bin Ziyad berada. Ya. Namun Husain tidak mau. Jadi Husain di sini sekarang serba salah, kawan. Mau ke Ubaidullah enggak mau dia. Betul tidak? Apa sekarang di Irak sudah enggak ada siapa-siapa? Yang ada Ubaidullah bin Ziyad yang pasti akan memerangi. Ini Husain serba salah sekarang. Makanya Umar akhirnya memberikan pilihan kepada Husain, 1 dari 3 pilihan. Ya. Kalau tidak ya ayo ke Ubaidullah bin Ziyad, enggak mau. Ketika melihat perkara yang sudah demikian genting, maka Husain mengatakan kepada Umar bin Sa'ad, inni ukhayyiruka baina salasati umurin. Aku memberi pilihan 3 pilihan. Ya. Apa yang pertama kata dia? Antada'ni arji. Biarkan aku kembali, kata Husain. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, au adhab ila sagharin min suguril muslimin. 2 kata Husain minta kepada Umar bin Sa'ad, atau yang kedua, aku akan berangkat ke perbatasan, menjaga perbatasan musuh. Dan itu pahalanya besar, menjadi ribat di jalan Allah. Atau yang ketiga, au adhab ila Yazid. Perhatikan ikhwan. Jadi inilah niat baik Husain akhirnya, karena perkara sudah genting dan dia juga sudah bingung. Mau ke Yazid bagaimana? Gak mungkin sekarang. Ada apa dengan Yazid? Ubaidullah bin Ziyad. Tentara sudah tidak punya. Muslim bin Aqil sudah dibunuh. Maka akhirnya minta salah satu dari 3 pilihan. Hatta adhu'a yadi. Perhatikan perkataan Husain ini, ikhwan. Hatta adhu'a yadi fi yadihi bisyam. Atau aku berangkat ke Yazid sehingga aku meletakkan tanganku di atas tangannya di Syam. Ini Husain kan belum bai'at ke Yazid. Atau aku berangkat ke Yazid ke Syam lalu aku bai'at, meletakkan tanganku di atas tangan Yazid di Syam. Disinilah kita meyakini Husain bukan pemberontak. Karena beliau sudah menyesali, beliau sudah ingin berangkat ke Yazid untuk membai'at di Syam. Lalu Umar bin Sa'ad mengatakan, "Na'am. Oke kalau gitu. Arsil anta ila Yazid." Kalau gitu engkau utus orang kepada Yazid. Engkau utus orang kepada Yazid, memberitahukan bahwa engkau akan berangkat ke Yazid, akan membaiat Yazid di Syam. Wa ursilu ana ila Ubaidillah bin Ziyad, dan aku pun akan utus orang kepada Ubaidillah bin Ziyad mengkabarkan tentang masalah ini. Kan enak tuh sudah. Baik. Namun apa yang terjadi, ya ikhwan? Ternyata ya ketika
utusan dari Umar datang kepada Ubaidullah bin Ziyad dan mengkabarkan berita bahwa Husain mau diberi salah satu dari 3 pilihan dan Husain memilih mau ke Yazid. Namun sayang, ya, ternyata Husain itu tidak mengirim utusan ke Yazid, ya kawan. Jadi Yazid tetap tidak tahu urusan ini gitu loh. Namun utusan ke Ubaidullah bin Ziyad sampai datang. Perhatikan ya, sampai datang utusan Umar bin Sa'ad tadi sampai kepada Ubaidullah mengkabarkan tentang Husain memilih kalian untuk memberinya satu dari 3 pilihan. Maka perhatikan jemaah, radhiya ibnu Ziyad, maka Ubaidullah bin Ziyad pun rela, setuju dengan salah satu dari pilihan Husain. Monggo Husain pokoknya jangan membuat kekacauan. Di mana? Di Kufah sudah. Mau ke perbatasan monggo, mau balik ke negerinya silahkan, mau ke Yazid juga itu yang terbaik. Sudah setuju ya kawan. Sudah dipilihnya oleh Husain dan Ubaidullah juga sudah setuju. Namun ternyata ada seorang biang kerok namanya Syamr ibnu Diljawshan. Ini biang keroknya ini. Ini yang memprovokasi kepada Ubaidullah bin Ziyad. Siapa biang keroknya? Antum catat. Biang kerok. Catat ini. Syamr ibnu Diljawshan. Si Syamr inilah yang diriwayatkan dia yang telah memenggal lehernya Al-Husain. Ya, perhatikan ini. Apa dia memprovokasi apa? Memprovokasi kepada Ubaidullah bin Ziyad yang sudah rela ridha atas salah satu dari pilihan Al-Husain. Ya. Apa katanya orang-orang dekat dari Ubaidullah tadi? Ya. Katanya, la wallah, tidak demi Allah, hatta yanzila ala hukmik. Di sinilah ya kawan. Tidak demi Allah, jangan diberi salah satu dari 3 pilihan. Enak aja, enak banget Husain kasih 3 pilihan. Jangan, sehingga Husain harus kamu yang memutuskan. Yani Ubaidullah bin Ziyad yang harus memutuskan. Apa mau dibunuh, diperangi, harus kamu yang memutuskan. Jangan menurut pilihannya siapa? Al-Husain. Rupanya Ubaidullah bin Ziyad, ya, kesombongan sebagai seorang pemimpin muncul rupanya. Maka fa'tazza, ya, maka terpengaruhlah Ubaidullah bin Ziyad. Faqala, oh iya ya, na'am, hatta yanzila ala hukmi. Oh kalau gitu benar, berarti Husain harus tunduk kepada keputusanku. Akhirnya apa? Ubaidullah bin Ziyad akhirnya mengutus. Tadi siapa yang diutus tadi untuk menghadang Husain? Umar bin Sa'ad bin Salamah yang Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas yang notabene ini kerabat dekat siapa? Muslim bin Aqil tadi. Husain berarti. Ubaidullah bin Ziyad mengutus. Siapa yang diutus ya kawan? Ini dia tadi nih, pecundang tadi, Syamr bin Diljawshan. Untuk apa? Kata Ubaidullah, idhab, pergi kamu, hatta yanzila ala hukmi. Pergi kamu kepada Al-Husain dan sampaikan dia bahwa dia harus tunduk kepada keputusanku. Fa in radhiya Umar, kalau Umar panglima pimpinan di situ ridho rela, maka alhamdulillah. Wa ila, kalau Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas di situ, pemimpin pasukan di situ tidak rela, tidak mau, maka kata Ubaidullah, fa antal qaid makanah, maka kamu yang jadi panglima, copot, suruh mundur tuh Umar. Karena tahu Umar apanya? Kerabat dekat dengan Husain. Maka akhirnya apa? Berangkatlah siapa jemaah? Syamr bin Diljawshan. Ini kayaknya orang Persia kayaknya namanya Jawshan. Taib. Ibnu Ziyad menyiapkan tentara untuk Umar bin Sa'ad, ya. Sebenarnya untuk berangkat ke negeri lain, Birai, ya. Namun disuruh untuk menghadang Husain. Ya, lalu setelah menghadang Husain, menyelesaikan Husain, ya, lalu disuruh pergi ke Rai. Rai itu di daerah Iran, jemaah. Jadi Rai itu di Khurasan di Iran. Jadi asalnya Umar bin Sa'ad ini diutus oleh Ubaidullah bin Ziyad untuk apa? Untuk ke Khurasan sebenarnya. Namun selesaikan di jalan dengan siapa? Husain bin Ali bin Abi Thalib.
Nah, maka berangkatlah Syamar binti Jausan dan sampai ya kabar kepada Husain sehingga harus tunduk Husain kepada keputusan apa? Ubaidullah bin Ziyad. Nah, jamaah sekalian, disinilah fitnah terjadi ya. Jadi Husain pun yang sudah lemes, lembut, yang sudah siap ya, ketika sekarang dikerasin oleh Ubaidullah bin Ziyad harus tunduk kepada keputusannya, maka Husain pun tidak mau. La wallah la anzil ala hukmi Ubaidillah bin Ziyad abadan. Kata Husain tegas, aku nggak mau tunduk dengan keputusan Ubaidullah bin Ziyad. Jadi Husain pun akhirnya sekarang apa yang terjadi? Kalaupun harus perang ya perang sudah, mati ya mati sudah. Itu yang sekarang, gitu. Jadi karena sebab apa jamaah? Karena sebab Ubaidullah bin Ziyad tadi yang sudah juga saling merelakan terkena pengaruh. Baik. Nah, Husain mengingatkan tentara ya Kufah, tentara Kufah. Berarti totalnya berapa sekarang tentara Kufah? 5.000 ya. Jadi 4.000 yang dulu bersama Umar bin Sa'ad, berarti siapa namanya? Dzul Jaushan membawa lagi 1.000, jadi 5.000 jemaah. Subhanallah ya. Sementara Husain berapa orang? Kudanya 70 orang. Pasukan kudanya. Taib. Walamma tawaqqafa al-fariqani qala al-Husain li Jais ibn Ziyad. Ketika saling berhadapan maka Husain mengingatkan. Apa kata Husain? Ya mudah-mudahan sadarlah bahwa Husain ini orang yang utama, cucu Rasulullah. Kata Husain, raji'u anfusakum wa hasibuha. Kata Husain, coba raji'u, pikir-pikir balik kalian ini. Coba pikirkan oleh kalian, renungkan oleh kalian, hal yasluh lakum qital misli? Apakah pantas bagi kalian sebagai seorang muslim? Pantaslah bagi kalian untuk memerangi orang seperti aku ini. Wa ana ibnu binti nabiyikum, aku adalah anak dari putri nabi kalian. Apa pantas aku dibunuh oleh kalian? Walaysa ala wajil ardi ibnu binti nabi ghairi. Sekarang di muka bumi ini tidak ada yang namanya putra dari putri Rasul kecuali aku saja. Memang tinggal Husain saja. Maka Rasul sudah bersabda, kata Al-Husain, hadani sayyida syababi ahli jannah. Padahal Rasul, Nabi kalian itu telah bersabda bahwa Hasan dan Husain adalah sayyidnya, penghulunya para pemuda surga. Ya. Lumayan ikhwan dengan mengatakan demikian, diantaranya ada yang sadar ikhwan. Ya. Ada yang sadar. Maka di antaranya ada yang bergabung dengan Husain saat itu, ya berapa? Sekitar 30 orang. Nah, di antara yang 30 orang itu di antaranya tadi Al-Hur bin Yazid At-Tamimi yang tadi ikut bersama Husain. Taib. Maka ba'da dzalika shalal Husain, setelah itu Husain salat Duhur dan Asar pada hari Kamis. Ini terjadi di hari Kamis. Ya, di Qadisiyah itu hari Kamis. Tanggal 9 bulan Muharram, dan Husain besoknya terbunuh di hari Jumatnya tanggal 10 bulan Muharram. Yang di sini menakjubkan sekali para jamaah sekalian, bahwasannya ketika Husain salat Duhur dan Asar itu Husain memerintahkan, sudah kita masing-masing imam. Ya, kalian ada imamnya, kami juga ada imamnya. Tapi ternyata tentara Ubaidullah bin Ziyad, para pembangkang ini, ya, istilahnya itu nggak mau dia sholat, ingin Husain menjadi imamnya. Jadi lucu, sholatnya berjamaah, habis itu perang. Demikian pula dulu tentara Siffin antara Ali dengan Muawiyah, perang. Giliran sholat ya sholat mereka jemaah, habis sholat perang. Karena perang mereka memang bukan karena hawa nafsu, tapi karena memang ijtihad, namun ada provokasi yang masuk di situ. Akhirnya Husain menjadi imam mereka, semuanya dipimpin oleh Husain. Ya, maka kemudian terjadilah apa yang terjadi. Saya ringkas, kita masuk ke tanggal 10 di hari Jumat ya kawan. Ya, kita lihat apa judulnya yang berikut. Kisah terbunuhnya Husain fi sobah yaumil Jum'ah syabbal qital bainal fariqaini. Di waktu pagi di hari Jumat berkobarlah peperangan antara dua kelompok. Lama rafadul Husain an yasta'sira li Ubaidillah bin Ziyad.
Manakala Husain saat itu tidak mau menyerah menjadi tawanannya Ubaidullah bin Ziyad. Ini keputusan Ubaidullah bin Ziyad agar Husain dibawa. Dan Husain tentu menolak, ya ikhwan. Karena Husain tadi inginnya dia pulang kembali atau apa? Atau ke perbatasan atau ke Syam. Tidak mau kalau untuk ditawan, dijadikan sebagai tawanan tentara Ubaidullah bin Ziyad. Maka akhirnya Husain pun melawan. Ya, wa kanatil kiffatani ghair mutakafiataini, dan dua golongan sangat tidak seimbang. Bagaimana 5.000 lawan hanya puluhan orang? Maka fara ashabul Husain annahum la taqata lahum bihadzal jaish. Maka para pendukung atau para sahabat Husain, ya, yang bersama dengan Husain melihat bahwa ini sudah tidak mungkin untuk berperang. Tidak mungkin, ya, untuk berperang melawan pasukan yang jumlahnya 5.000. Maka mulailah sarhammuhum al-wahid. Maka mulailah niat mereka sekarang satu, tekad mereka sekarang satu, yaitu al-mauta baina yadayil Husain. Satu saja tekad mereka, yaitu mati membela Husain di hadapan Husain. Itu tekad mereka sudah tidak mungkin lagi. Ribuan, 5.000 lawan puluhan. Sehingga fasbahu yamutuna baina yadayil Husain, maka menjadilah mereka mati di hadapan Husain, al-wahidu tilwal akhar, satu persatu jemaah. Jadi satu persatu, ya, mati. Hatta fanau jami'an, sampai mati semuanya, walam yabqa minhum ahad, sampai tidak yang tersisa ilal Husain kecuali Husain bin Ali wa waladahu, perhatikan, dan anaknya Husain, Ali bin Al-Husain, namanya Ali. Tapi bukan Ali, perhatikan ikhwan, anaknya Husain ini bukan Ali Zainal Abidin, bukan. Karena ada anaknya Husain, jadi anak Husain ada namanya Ali itu dua. Ada Ali bin Al-Husain yang dimaksud Zainal Abidin, ada Ali yang lain lagi. Ini Ali yang lain lagi. Karena Ali Zainal Abidin tidak ikut. Jadi ini Ali yang lain lagi. Kana maridan, yang sedang sakit saat itu. Jadi tinggal dua orang, Husain dan anaknya yang sedang sakit. Wa yaqil Husain ba'da dzalika naharan tawilan wa baqi al-Husainu ba'da dzalika naharan tawilan. Maka Husain, ya, tetap dalam kondisi seperti itu sepanjang siang. Artinya jemaah, tentara-tentara Ubaidullah bin Ziyad tadi yang dipimpin oleh siapa tadi? Syamr bin Dil Jaushan, itu mereka tidak berani gitu melakukan suatu aksi kepada Husain. Jadi seolah Husain didiamkan, dibiarkan. Tapi semua sudah mati, dibunuh yang lain-lainnya. Tinggal Husain sendirian sama anak yang sedang sakit. Ini orang-orang pada kebingungan ini. Takut kewalat membunuh Husain. Taib. La yaqdum alaihi ahad. Tidak yang berani maju untuk menyerang Husain. Tidak yang berani. Ya. Hatta yarji'a. La yuridu an yubtala biqatlihi. Karena mereka tidak mau nanti dengan membunuh Husain, ya, takut istilahnya kewalat berjemaah. Wastamarra hadzal amr, dan terus demikian kondisinya hatta, perhatikan ini biang kerok ini, hatta jaa Syamr bin Dil Jaushan, sampai datanglah si Syamr ini. Jadi ternyata pasukan yang lain pun itu tidak mau membunuh Husain, takut kewalat, dan ini cucu Rasul takut dengan Husain. Walaupun berani kepada yang lain, tapi kepada Husain tidak berani. Namun itu tadi, ini dua kali sudah membuat biang kerok ini. Yang tadi mempengaruhi Ubaidullah bin Ziyad, yang sekarang mempengaruhi para panglima yang lainnya. Lalu fasaha bin nas, dia teriak. Si Syamr ini teriak, waihakum, celaka kalian, kata Syamr. Sakilatkum ummahatukum, celaka kalian, ibu kalian yakni merasa rugi punya anak-anak seperti kalian, atau kurang ajar kalian, gitu. Uhitu bihi waqtuluh, ayo gempur, ayo dia apa namanya kalau di keliling itu, kepung, ayo dan perangi dan bunuh dia, ayo kepung Husain dan bunuh dia. Maka mulailah orang-orang tadi yang tadinya takut,
Maka mulai berani setelah diperintah oleh Syamr tadi. Akhirnya faja'u, maka datanglah orang-orang mendekat kepada Husain, wa hasarul Husain, dan mengerubungi Husain, ya. Fasara yajulu bainahum bisayf, sementara Husain tetap jemaah. Walaupun begitu tetap Husain berusaha untuk memainkan pedangnya, untuk berusaha melawan, hatta qatala minhum man qatal wa kana kasabu'. Pokoknya Husain bagaimana mengayunkan pedangnya, mengobrak-abrik siapa yang bisa mampu dia untuk dibunuh, seperti binatang buas istilahnya, karena keberanian Husain. Walakinnal kathrah, walaupun Husain berani, walaupun Husain sang pemberani, namun tetap yang namanya kasrah. Apa kasrah, kawan? Yang namanya banyak orang, tetap saja taglubu syaja'ah, akan mengalahkan keberanian. Bagaimana 5.000 ya kawan melawan, ribuan melawan 1 orang 2 orang dengan anak yang sakit. Maka fasaha bihim Syamr, ya, ketika mulai mendekat, maka Syamr kembali berteriak, waihakum madza tantadirun, celaka kalian ini, apa yang kalian tunggu? Aqdimu, ayo maju. Jadi orang-orang tetap masih gemeter ketika berhadapan dengan Husain. Ayo maju. Fataqaddamu ilal Husain, lalu mulailah orang-orang mendekat menuju kepada Husain, lalu faqataluhu, lalu manusia pun membunuhnya. Dan waladhi basyar qatl Husain, dan yang mengeksekusi pembunuhan terhadap Husain, perhatikan, Sinan bin Anas An-Nakhai, ya, yang membunuhnya Sinan bin Anas An-Nakhai, dan yang memenggal lehernya Syamr qabahahumallah, semoga Allah memburukan mereka berdua. Siapa yang membunuhnya? Sinan bin Anas An-Nakhai, tentara Ubaidullah. Lalu siapa yang memenggal leher Husain? Ya, Syamr bin Dzil Jaushan. Setelah dibunuh, humila ra'su, dibawalah kepalanya Husain kepada Ubaidullah di Kufah. Ini ada di dalam Bukhari. Jadi yang benar, kepala Husain dibawa ke Kufah, bukan ke Syam, bukan diarak ke Yazid di Syam, la, hanya dibawa ke hadapan Ubaidullah bin Ziyad di Kufah. Nah, Ubaidullah di dalam hadis Bukhari, yankutu bihi biqadib, mencolek-colek begitu, yakni kepala Husain disimpan di semacam baskom atau semacam bejana kepala Husain, lalu diletakkan di hadapan Ubaidullah bin Ziyad. Lalu Ubaidullah bin Ziyad, perhatikan, yankutu bihi biqadib. Yankutu itu mengorek-ngorek dengan pedang. Qadib itu pedang. Namun bukan berarti ditusuk, bukan, diorek-orek gitu aja, diorek-orek gini-gini, ya, matanya, mulutnya, diorek-orek. Taib, mana tadi? Kana ma'ahu yudkhiluhu fi fammi, dimasukkan ke mulutnya Husain gini, ya, pedang itu. Wa yaqul, ya, in kana la husni thaghar, alangkah indah gitu ya, alangkah baiknya giginya. Ini mulutnya Husain. Maka Anas bin Malik berdiri, wallahi kata Anas, jauhkan pedangmu, laqad ra'aitu Rasulullah, demi Allah aku melihat Rasulullah SAW yuqabilu mawdi'a qadibika min fihi, demi Allah aku melihat, kata Anas, mulut Rasulullah mencium Husain, mencium yang pedangmu ada sekarang berada di atasnya. Anas bin Malik sahabat marah, ya, kepada Ubaidullah bin Ziyad karena begitu besar cinta para sahabat kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jamaah sekalian, sikap atas kematian Husain manusia terbagi 3. Yang pertama, mereka meyakini bahwa Husain pemberontak dan berhak untuk dibunuh. Inilah kaum Nasibi, orang-orang Khawarij. Yang kedua, orang-orang Syiah yang mengatakan Husain adalah imam. Padahal tidak pernah Husain menjadi imam. Mau dibayatkan gak jadi, maka bukan imam. Dan ahli sunnah adalah mengatakan Husain bukan pemberontak, karena beliau telah menyesali dan beliau ingin berangkat ke Yazid untuk membayatnya.
Jadi sudah tidak ada lagi pemberontakan dari Husain. Dan Husain adalah seorang yang mati dalam keadaan madluman, terdolimi, syahidan, dan mati syahid. Dan kita sebagai ahli sunnah mencintai seluruh kerabat Nabi, seluruh alul bait Nabi, termasuk Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardahu. Dan demikianlah kisah bagaimana dari pembunuhan Al Husain bin Ali bin Thalib. Di antara faedah besar yang bisa kita ambil adalah bahwasannya para ulama ahli sunnah bersikap adil terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di kalangan para as-sahabah. Karena tentang kisah terbunuhnya Husain ini banyak sekali hadis-hadis ya yang dipalsukan, misalnya tentang ketika Husain terbunuh langit menjadi merah, turun darah, batu dibuka menjadi darah, di mana-mana darah. Ini adalah kedustaan yang diatasnamakan kepada peristiwa sejarah yang sebenarnya tidak ada apa yang disampaikan oleh mereka, khususnya orang-orang Syiah Rafidhah. Maka orang-orang Syiah setiap tanggal 10 Asyura atau tanggal 10 Muharram mereka meratapi kematian Husain. Dan ada dua bid'ah tentang kematian Husain. Yang pertama bid'ah al-huzn, bid'ah kesedihan, bid'ah ratapan seperti orang-orang Syiah meratapi Husain. Dan yang kedua bid'ah kegembiraan, al-farh was surur, bid'ah kegembiraan. Bahkan Asyura, hari terbunuhnya Husain, adalah hari besar, hari raya yang mereka membuat hadis-hadis palsu, di antaranya bercelak di hari Asyura karena hari raya, atau bersenang-senang membuat makanan di hari Asyura karena dia hari raya. Ini semua adalah tidak ada dasarnya. Yang benar dalam memperingati hari Asyura dengan beribadah puasa. Namun sayang sudah berakhir ya kemarin. Dan ada masukan para jemaah sekalian, kita dalam mensikapi masalah-masalah ijtihadiyah jangan berlebihan dan jangan ekstrim. Puasa Asyura, para ulama menjelaskan ada 3 tingkatan. Yang puasa sehari 10 saja monggo. Yang 2 hari 9, 10 itu yang afdal, yang masyhur, banyak hadis-hadisnya. Adapun yang 3 hari plus 11, kalau hadis Nabi yang mengatakan selisihlah orang-orang Yahudi, maka puasalah satu sebelumnya, 1 hari setelahnya. Ini memang hadis dhaif. Namun ada hadis secara mauquf dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwasanya selisihlah orang-orang Yahudi, puasalah sehari sebelumnya dan setelahnya. Jadi berpuasa Asyura 3 hari, 10, 9, 10, 11, ini hal yang dipresisikan oleh para ulama. Yang menganggap hadisnya dhaif maka cukup puasa 9, 10 saja. Adapun mau sampai tanggal 11 itu tidak masalah. Tapi sampai ekstrim yang mengatakan bahwa puasa tanggal 11 ini bid'ah, enggak ada dasarnya, puasa harusnya tanggal 9, 10 saja, sampai mengatakan demikian, maka ini hal yang berlebihan yang tidak dibenarkan. Karena ulama membahas masalah ini. Saya sekarang tidak puasa karena memang saya meyakini yang sahih hadis-hadis tentang masalah puasa Asyura 9, 10. Namun kaul para ulama tentang masalah kaul dari sahabat, misalnya tadi hadis mauquf pada sahabat yang mengatakan selisih orang-orang Yahudi, maka puasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, adalah juga bisa dibenarkan dan dibahas oleh para ulama. Maka monggo silahkan untuk berpuasa juga di tanggal 11 ini. Namun ya sudah berakhir, ini sudah mau zuhur. Ya, sudah tidak ada lagi waktunya untuk kita berpuasa. Mudah-mudahan ini jadi ilmu bagi kita bahwa jangan keras, jangan kita terlalu ngotot dalam hal yang sifatnya ijtihadiyah. Ya, jangan terlalu keras dalam hal yang sifatnya ijtihadiyah, tapi kita harus toleran, berlapang dada dalam mensikapinya. Wallahu taala alam. Ini mungkin bisa kita sampaikan. Mohon maaf segala kekurangannya, dan insyaallah mudah-mudahan kita bisa diteruskan kembali pada kajian-kajian yang lainnya. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.